Halo semuanya, nama saya Rizky Budiamin. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu AI. Pertama-tama perlu diketahui bahwa AI adalah singkatan dari Artificial Intelligence yang artinya kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu sendiri adalah sebuah sistem yang dibuat agar dapat berpikir seperti layaknya manusia. Yang dimana AI juga dapat memudahkan kehidupan kita di berbagai bidang. Contohnya pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan memberikan informasi secara tepat dan masih banyak lagi. Seperti yang kita ketahui, AI juga sudah semakin banyak digunakan secara internasional, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Dan beberapa tahun ini kita juga sudah merasakan bagaimana dampak dari AI di kehidupan kita, baik itu secara positif dan juga negatif. Nah, sebelum kita melanjutkan tentang keunggulan dan kekurangan AI, ada baiknya kita mengetahui lebih dalam tentang apa itu AI. Jadi untuk ini saya akan bahas tentang beberapa cabang dari AI. Itu ada machine learning, deep learning, natural language processing, dan computer vision. Pertama-tama yang ingin saya bahas adalah NLP atau natural language processing. Menurut sebuah survei yang berjudul tentang Natural Language Processing Advancements by Deep Learning, survei menyatakan bahwa NLP atau Natural Language Processing adalah salah satu cabang dari AI yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. Hal ini bertujuan agar memudahkan mesin memahami, menafsirkan, dan menghasilkan bahasa yang digunakan manusia secara alami. Hal ini sangat penting karena komputer tidak bisa memahami bahasa manusia secara langsung. Komputer membutuhkan sebuah perantara agar dapat memahami bahasa manusia yang alami. Hal ini bisa kita lihat jika para pemirsa pernah melakukan pemrograman. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa pemrograman sangat jauh dengan bahasa manusia. Bahasa pemrograman memang didesain agar komputer dapat dengan mudah memahaminya. Oleh karena itu, Natural Language Processing sangat diperlukan oleh sistem AI agar komputer yang menjalankan sistemnya dapat memahami bahasa alami manusia. Hal ini dapat kita ambil dari contohnya seperti menerjemah mesin. Contohnya Google Translate. Kita bisa saja memasukkan bahasa kita sehari-hari ataupun bahasa yang baku, kemudian kita akan mendapatkan arti dari kata tersebut ataupun kalimat dalam bahasa lain. Hal ini juga sama contohnya seperti saat kita memakai service chatbot, seperti salah satunya adalah ChatGPT, Cloud AI, Perplexity, Gemini, Copilot, dan lain sebagainya. Kita dapat memasukkan perintah yang kita ingin jalankan, lalu chatbot tersebut akan menafsirkan teks yang sudah kita masukkan, lalu dijalankan programnya sesuai apa yang telah diperintahkan. Jika tidak menggunakan NLP, maka AI tidak akan mengerti apa yang kita ucapkan ataupun yang kita ketik. Oleh karena itu, NLP sangat dibutuhkan oleh AI agar dapat memahami bahasa alami manusia. Selanjutnya yang ingin saya bahas adalah computer vision atau visi komputer. Menurut sebuah makalah yang berjudul tentang Automatic Annotation of Visual Deep Neural Networks, menyatakan bahwa visi komputer atau computer vision itu sangat sering dipakai di bidang pengendaraan otomatis, pengenalan wajah, dan rekonstruksi 3D. Yang dimana seperti contohnya ketika kita melihat kendaraan seperti Tesla yang sudah menerapkan pengendaraan otomatis, computer vision di sini sangat diperlukan pada bidang tersebut. Karena computer vision diperlukan untuk membantu atau mengganti gambaran dari persepsi mata manusia atau data multidimensional melalui komputer. Untuk contoh yang lebih mudahnya adalah seperti di HP yang memiliki face recognition atau pengenalan wajah. Saat kita ingin membuka password atau kunci dari HP-nya, kita bisa menaruhkan kamera HP-nya di depan muka kita dan HP akan men-scan strukturnya wajahnya sama atau tidak. Jika sama, maka kunci akan terbuka, jika tidak, maka kuncinya akan menolak. Computer vision juga bukan hanya untuk itu saja.
Computer vision juga dapat digunakan pada saat mendiagnosis penyakit. Contohnya saat melakukan MRI atau CT scan untuk deteksi kelainan atau penyakit yang dialami oleh pasien. Selanjutnya yang ingin saya bahas adalah machine learning atau pembelajaran mesin. Menurut sebuah jurnal yang berjudulkan tentang The Role of Machine Learning in Natural Language Processing and Computer Vision, menyatakan bahwa machine learning adalah salah satu cabang dari AI yang berfokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan membuat keputusan atau prediksi tanpa diprogram secara eksplisit atau manual. Contohnya adalah seperti pendeteksian penipuan. Banyak bank yang telah menggunakan algoritma machine learning untuk menganalisis pola transaksi dan mendeteksi apakah ada aktivitas yang mencurigakan atau tidak. Kemudian seperti rekomendasi produk, saat kita menggunakan online shop seperti Shopee atau online shop lainnya, ketika kita melihat atau mencari sebuah barang yang spesifik, mungkin kita mencarinya dalam waktu sekitar 10 atau 20 menit. Setelah kita selesai, kita tutup aplikasinya, kemudian kita buka lagi, dan beranda kita menampilkan banyak dari barang yang telah kita cari tadi. Mau itu mereknya, harga, ataupun ada diskon, promo. Hal ini juga sama seperti algoritma beranda kita di media sosial. Tergantung dari apa yang kita lihat, apa yang kita sukai, apa yang kita interaksi, maka itu akan muncul, maka konten yang seperti itu atau yang memiliki isi yang hampir sama akan muncul di beranda kita lebih banyak. Nah, untuk cabang yang terakhir ada deep learning atau pembelajaran mendalam. Menurut sebuah makalah dari survei yang berjudul tentang A Survey on State-of-the-Art Deep Learning Applications and Challenges, menyatakan bahwa deep learning adalah salah satu subbidang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan atau disebut sebagai deep neural networks untuk menganalisis data dengan representasi yang kompleks. Untuk contohnya dapat dilihat seperti pembuatan gambar realistis. Pembuatan gambar realistis ini menggunakan Generative Adversarial Networks atau GANs, digunakan untuk menghasilkan gambar yang tampak nyata seperti wajah manusia yang tidak ada di dunia nyata. Kemudian ada pengenalan suara, seperti sistem Google Voice Search menggunakan deep learning untuk mentranskripsi ucapan manusia menjadi teks dengan akurasi yang tinggi. Begitu juga dengan pendeteksian objek. Model deep learning digunakan untuk mendeteksi dan mengklarifikasikan objek dalam gambar atau video yang berguna dalam aplikasi seperti pengawasan keamanan dan analisis konten video. Setelah mengetahui tentang cabang-cabang dari AI dan penjelasannya dan juga contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan bahas juga tentang dampak positif dan negatif dari AI tersebut. Secara internasional, AI memiliki dampak yang cukup besar, baik secara positif ataupun negatif, terutama di bidang perusahaan, contohnya di Indonesia. Menurut dari sebuah artikel dari Universitas Islam Sultan Agung yang berjudul tentang dampak AI atau Artificial Intelligence bagi pekerjaan manusia, menyatakan bahwa AI dapat meningkatkan produktivitas. Agen yang menggunakan AI dapat menangani 13,8% lebih banyak pelanggan per jam. Profesional bisnis yang menggunakan AI dapat menulis dokumen 59% lebih banyak per jamnya, dan program yang menggunakan AI dapat membuat kode proyek 126% lebih banyak per pekannya. Hal tersebut adalah hal yang bagus bagi perusahaan karena dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas dari produk atau servis yang mereka jalankan. Namun, dengan adanya AI di perusahaan untuk mengambil alih pekerjaan-pekerjaan yang bersifat manual atau mekanis, hal ini dapat mengakibatkan pengangguran pegawai dan meningkatkan tingkat pengangguran. Berdasarkan tentang penjelasan tentang apa itu AI dan dampak positif dan negatif sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa AI memiliki potensi yang sangat besar dalam kehidupan kita, terutama dalam bidang perusahaan yang dapat melakukan tugas-tugas otomatis. Tetapi perlu diketahui juga bahwa penggunaan AI dapat memiliki risiko dan tantangan tertentu. Demikian dari video kali ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.